Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asyifa Ulia Fajri ZA, nomor BP O2010512025. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang perbedaan koordinat dengan stakeholder dalam oligopoli. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 2, kelas E2. Baiklah, kita masuk kepada materinya, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang konsep keseimbangan NAS. Untuk memprediksi hasil akhir dari interaksi strategis perusahaan dalam pasar oligopoli, kita dapat mempergunakan konsep keseimbangan NAS. Mungkin teman-teman bertanya, apakah keseimbangan NAS tersebut? Keseimbangan NAS itu adalah persaingan pasar oligopoli. Pasar akan mencapai keseimbangan saat setiap perusahaan telah mengambil keputusan terbaik mereka terkait harga atau jumlah produksi yang tidak akan mengubah strateginya. Konsep ini didasarkan kondisi pada pasar ini di mana keputusan, baik keputusan tentang harga maupun tentang output, setiap perusahaan tergantung keputusan perusahaan kompetitornya. Maksudnya, jika kita mengambil keputusan tentang harga suatu barang atau output yang akan kita hasilkan, kita harus melihat atau mempertimbangkan keputusan yang diambil oleh perusahaan saingan kita. Selanjutnya, masuk kepada materi model Carnot. Apa sih model Carnot tersebut? Model Carnot adalah perusahaan secara simultan bersaing dalam konteks jumlah output. Simultan di sini dijelaskan bahwa dalam mengambil keputusan suatu perusahaan secara bersamaan mengambil keputusan tersebut. Jadi tidak ada yang namanya leader maupun follower di model Carnot ini. Dalam Carnot ini kita bisa mengambil keputusan secara bersamaan tanpa adanya yang didahulukan maupun yang terakhir mengambil keputusan. Contohnya, sebuah industri yang diisi oleh duopolis memiliki permintaan industrinya yang linear, yaitu P sama dengan 30 kurang Q. Karena hanya dua perusahaan, maka Q ini kita asumsikan yaitu Q sama dengan Q1 tambah Q2. Asumsikan kedua perusahaan memiliki biaya marginal 0 atau marginal cost 1 sama dengan marginal cost 2 sama dengan 0. Jika kita dianggap kedua perusahaan bersaing dalam kuantitas atau Q, berapa Q1 dan Q2 yang optimal? Asumsikan bahwa perusahaan mengambil keputusan secara simultan atau bersamaan dan tidak berkomunikasi satu sama lain. Jadi maksudnya di sini kita mengambil keputusan dalam memproduksi baik secara harga maupun kuantitas output yang kita hasilkan, maka kita tidak berkomunikasi terlebih dahulu atau kita tidak berdiskusi terlebih dahulu dengan perusahaan saingan kita. Kita langsung saja membuat keputusan secara bersamaan dengan perusahaan tersebut. Kira-kira jika kita mengambil keputusan seperti itu, apa sih yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah masing-masing perusahaan akan mengambil keputusan jumlah output yang memaksimalkan profitnya atau marginal revenue sama dengan marginal cost, dengan berpikir bahwa perusahaan saingan secara rasional akan mengambil keputusan dengan prinsip yang sama. Artinya perusahaan satu akan memilih output sebesar Q1 star yang memenuhi kondisi marginal revenue 1 sama dengan marginal cost 1 dengan mengasumsikan perusahaan 2 memilih Q2 star yang memenuhi kondisi marginal revenue 2 sama dengan marginal cost 2. Cara berpikir yang sama akan dilakukan oleh perusahaan 2 tersebut. Hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa keputusan Q1 star akan tergantung keyakinan perusahaan satu atau nilai Q2 dan sebaliknya. Mengapa hal tersebut terjadi? Kita harus mengingat kepada dasarnya, yaitu P sama dengan 30 kurang Q1 kurang Q2. Karena keputusan masing-masing perusahaan adalah Q1 dan Q2, mempengaruhi P untuk kedua pihak.
maka setiap perusahaan akan tergantung satu sama lain. Untuk memenuhi ini, bayangkan apa yang terjadi jika TR1, jika Q2 naik. Maka kita akan melihat keputusan bagaimana mengaplikasikan konsep NAS dalam model Corner. Keputusan terbaik yang dapat dilakukan oleh perusahaan satu adalah memilih Q1 star yang memaksimumkan profitnya dengan keyakinan Q2 star. Maka total revenue 1 sama dengan PQ kali Q1 kurang PC1 sama dengan kita ingat kembali bahwa PQ sama dengan 30 kurang Q1 kurang Q2 dikali Q1 kurang total cos 1. Maka setelah kita melakukan operasi ini, operasi seperti ini, maka kita mendapatkan hasil 30 Q1 kurang Q1 kuadrat kurang Q1 kali Q2. Maka kita mendapatkan MR atau marginal revenue 1 sama dengan DO-TR1 per DO-Q1. Atau kita akan mendapatkan marginal revenue 1 jika kita mencari turunan dari total revenue 1 terhadap turunan Q1. Kita lihat di sini bahwa kita tadi mendapatkan TR-nya 30 Q1 kurang Q1 kuadrat kurang Q1 kali Q2. Kita lihat dalam persamaan ini yang mengandung Q1. Yang mengandung Q1 adalah 30 Q1 min Q1 kuadrat kurang Q1 Q2 atau semuanya mengandung Q1 di sini. Maka kita turunkan turunan dari 30 Q1 yaitu 30, maka kita tuliskan 30. Turunan dari min Q1 kuadrat adalah min 2 Q1 dan turunan dari min Q1 Q2 yaitu min Q2. Maka kita menemukan MR1 atau marginal revenue 1 adalah 30 kurang 2 Q1 kurang Q2. Di sini terlihat bahwa Q2 berpengaruh terhadap marginal revenue 1. Marginal revenue 1 sama dengan marginal cost 1. Berarti 30 kurang 2 Q1 kurang Q2 sama dengan 0. Atau Q1 star sama dengan 15 kurang 0,5 Q2 star. Persamaan dari Q1 star yaitu fungsi dari Q2 star. Ini dikenal sebagai fungsi reaksi dari perusahaan satu. Maka fungsi reaksi dari perusahaan satu adalah Q1 star sama dengan fungsi Q2 star. Persamaan ini menunjukkan pilihan output yang optimal untuk perusahaan satu tergantung nilai Q2 star-nya. Selanjutnya, bagaimana dengan perusahaan 2? Dengan cara analog yang kita dapatkan tadi, yaitu Q2 star sama dengan fungsi Q1 star sama dengan 30 kurang 0,5 Q1. Persamaan ini adalah fungsi reaksi untuk perusahaan 2. Selanjutnya, fungsi reaksi perusahaan 1. Persamaan yang kita dapatkan tadi, yang di awal tadi, yaitu Q1 star sama dengan 15 kurang 0,5 Q2 star. Dapat direpresentasikan dalam kurva di samping ini, yaitu kurvanya bisa dilihat seperti ini. Mungkin kita semua mempertanyakan bahwa dari mana kita bisa menghasilkan 15, dari mana kita masukkan 30. Mungkin jika kita lihat dalam persamaan ini, kita hanya berpikir bahwa 15 dipindahkan ke sini, tapi kita mungkin kebingungan mencari 30 ini. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan di sini, yaitu Q1-nya kenapa kita dapatkan 15, seperti mengerjakan soal matematika, kita merubah Q2 ini menjadi 0. Jadi kita mendapatkan Q1 star sama dengan 15 kurang 0,5 dikali 0, yaitu Q1 star sama dengan 15 karena min 0,5 kali 0 sama dengan 0. Jadi kita dapat Q1 star sama dengan 15, maka kita pindahkan ke sini. Dan Q2 kenapa bisa 30?
Jika kita ingin mencari Q2, maka kita harus mengenalkan Q1 starnya. Jadi 0 sama dengan 15 kurang 0,5 Q2 star. 15 kita pindah ruaskan menjadi min 15 kurang 0,5 Q2 star. Jadi min 15 kita bagi dengan min 0,5 didapatkan hasilnya 30. Jadi, maka Q2 star sama dengan 30. 30-nya kita pindahkan ke bagian Q2-nya. Kesimpulan dari kurva yang kita dapat ini yaitu Q1 akan menurun seiring kenaikan Q2 untuk mempertahankan profit perusahaan satu tetap maksimum. Selanjutnya, fungsi reaksi perusahaan 2 bagaimana? Persamaan yang kita peroleh sebelumnya tadi bahwa Q2 star sama dengan 15 kurang 0,5 Q1 star dapat direpresentasikan dalam kurva berikut. Cara mencari Q2 star-nya atau mencari Q1 star-nya untuk dibuat dalam kurva ini sama dengan penjelasan saya sebelumnya. Maka kita mendapatkan Q2-nya 15 dan Q1-nya 30. Maka kesimpulan dari kurva ini yaitu Q2 akan menurun seiring kenaikan Q1 untuk mempertahankan profit perusahaan 2 tetap maksimum. Selanjutnya, keseimbangan NAS dalam model Cournot. Fungsi reaksi perusahaan satu menunjukkan pilihan output yang optimal untuk perusahaan satu atas setiap nilai Q2 star. Begitu pula untuk fungsi reaksi perusahaan 2. Keseimbangan akan terbentuk saat fungsi reaksi kedua perusahaan tersebut bertemu. Maka kita berusaha memindahkan kurva dari dua kurva yang kita temukan sebelumnya menjadi kurva berikut. Maka kita akan menemukan pertemuan garisnya di bagian Q1 star-nya 10 dan Q2 star-nya 10. Dan di sini merupakan titik keseimbangan dari kedua perusahaan tersebut. Materi selanjutnya itu Stackelberg First Mover Advantage. Apa sih Stackelberg itu? Stackelberg adalah perusahaan yang mengambil keputusan secara sekuensial, perusahaan yang melangkah terlebih dahulu mendapatkan benefitnya. Maksudnya, jika dalam Stackelberg ini kita mengambil keputusan harus mendulukan pemimpin kita atau perusahaan leader. Baru kita misalnya kita ditempatkan sebagai follower, setelah leader kita mengambil keputusan, baru kita mengambil keputusan tersebut. Jadi perusahaan yang akan mendapatkan profit yang lebih besar, tentu perusahaan yang mengambil keputusan yang paling pertama dan keputusan yang paling optimal untuk profit mereka. Selanjutnya, perbedaan asumsi Stackelberg tadi. Kita harus mengasumsikan kedua perusahaan mengambil keputusan secara sekuensional. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sekuensional ini berarti kita mengambil keputusan secara berurutan, tidak boleh bersamaan seperti Cournot tadi. Kita harus mendahulukan pemimpin baru follower. Prinsip untuk menentukan keseimbangan NAS dari setting seperti ini dikenal dengan backward induction. Kita bisa membayangkan salah satu pemain catur sebelum melangkah, yang kita pikirkan adalah langkah apa saja yang akan diambil oleh lawan kita. Backward induction adalah teknik untuk menentukan keseimbangan NAS pada permainan sekuensional di mana pemain pertama akan mengambil langkah optimal setelah memperhitungkan langkah optimal yang akan diambil oleh pemain dua. Ini yang saya maksud tadi, bahwa di dalam Stackelberg ini akan terdapat dua jenis perusahaan. Yang pertama yaitu sebagai leader atau sebagai pemimpin. Yang kedua berperan sebagai followers atau pengikut. Maka yang berhak menentukan keputusan yang pertama adalah pemimpin atau leadernya. Maka pemimpin ini akan mengambil keputusan yang menurut dia optimal dan akan sangat menguntungkan dia. Maka dia akan terlebih dahulu mengambil keputusan ini.
Dan kita sebagai perusahaan dua atau kita misalnya ditempatkan sebagai followers atau pengikut, kita akan memperhatikan dulu pemimpin kita. Setelah mereka mengambil keputusan, baru kita berhak untuk menentukan keputusan yang menurut kita optimal. Misalkan saja kekurangan dari metode Stackelberg ini, yaitu misalnya perusahaan dua sebagai pengikut, mereka sudah merancang keputusan-keputusan yang sangat optimal menurut mereka, tetapi misalnya ada kebocoran atau kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan satu sehingga mereka mengetahui apa ini keputusan yang sudah didapatkan oleh perusahaan dua, maka dia akan mencuri resep tersebut dan dia berhak menentukan keputusan mereka. Kita juga tidak bisa mendebat mereka bahwa itu keputusan kita, karena kita harus mendahulukan mereka daripada keputusan kita. Maka kita sebagai followers di dalam metode ini haruslah sangat berhati-hati untuk menjaga keputusan kita, di mana kita hanya mendapatkan urutan terakhir untuk menentukan keputusan ini. Maka kita harus menyimpan atau mengkeep sendiri keputusan yang akan kita tentukan di kemudian hari untuk perusahaan kita. Jadi ini merupakan contoh atau gambaran dalam penentuan metode Stackelberg ini. Dalam Stackelberg ini, pemain satu yang sebagai leader atau sebagai pemimpin yang diperbolehkan untuk mengambil keputusan terlebih dahulu, tentu mereka akan mempertimbangkan bagaimana caranya untuk mencapai profit yang maksimal. Maka dia akan dengan apa yang mereka dapatkan sebagai pemimpin, maka dia akan pasti menginginkan kurva yang seperti gambar ini, dan mereka pasti akan berpikir bagaimana cara meningkatkan profit dan bagaimana cara untuk lebih menguntungkan diri dari perusahaan lain supaya mereka bisa bertahan sebagai leader. Contoh gambarnya bisa teman-teman lihat di sini. Dan pemain dua sebagai followers, maka kita bagaimanapun kita mengambil keputusannya, tentu kita akan kalah secara keputusan dengan perusahaan dua. Kenapa saya berkesimpulan kita bisa kalah? Karena urutannya saja kita sebagai nomor dua. Misalnya ada sebuah keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak, maka pemain satu ini mungkin akan tidak mau untuk mengambil keputusan pertama itu, maka dia akan berusaha untuk menguntungkan dirinya sendiri dan akan merugikan kita mungkin, karena dia berkeinginan untuk menjadi pemimpin yang tetap. Maka kita sebagai pemain dua hanya bisa bagaimana cara kita memikirkan bagaimana cara kita untuk mendapatkan keuntungan lebih maksimum. Sedangkan keputusan yang kira-kira cocok untuk kita sudah dipakai oleh pemain satu ini, maka kita hanya bisa memakai sisa-sisa keputusan yang mungkin bisa menguntungkan kita. Jadi keuntungan kita belum tentu bisa maksimal. Maka kita hanya mendapatkan keuntungan seperti gambar ini. Selanjutnya, keuntungannya dimiliki oleh perusahaan yang melangkah terlebih dahulu cenderung lebih besar dari perusahaan yang melangkah kemudian, atau asumsi struktur biaya yang sama disebutnya. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip first mover advantage. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, siapa yang melangkah dahulu akan lebih diuntungkan daripada orang yang melangkah terakhir. Misalnya saja, contohnya seperti persamaan yang sudah kita cari dalam metode koordinat tadi, bahwa kita mendapatkan Q1 startnya 30 dan Q2 startnya 15. Jika kita disuruh memilih, tentu kita akan memilih Q1 star yang berjumlah 30, tetapi karena kita sebagai followers, kita tentu tidak bisa menentukan pilihan utama kita. Maka pemimpinnya pasti akan memilih Q1 starnya tadi yang berjumlah 30. Tentu kita akan memakan sisanya Q2 star yang berjumlah 15. Jadi jika orang-orang bertanya bahwa
jika kita memiliki perusahaan, lebih baik kita memilih metode corner atau metode model stakeholder. Maka kita harus mencari perusahaan oligopoli atau menjadi perusahaan oligopoli yang dengan sesama perusahaan oligopoli yang menentukan dengan model corner. Kenapa saya sampaikan hal yang demikian? Karena jika kita memilih model corner, kita akan bersaing secara sehat, yaitu dalam memilih keputusan, kita akan mengambil keputusan secara bersamaan tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu. Jadi jika diuntungkan mungkin itu karena keputusan kita yang optimal, jika dirugikan mungkin itu kesalahan kita dalam berpikir. Jadi tidak akan melemahkan salah satu dari kita. Siapa yang terkuat, siapa yang lemah itu tidak bisa dicari dalam footnote ini. Jika kita tetap ingin mengambil model stakeholder, maka kita mungkin akan dirugikan sebagai followers. Kita akan mengambil keputusan secara berurutan, jadi kita tidak bisa menentukan pilihan kita yang mana yang lebih optimal, karena bisa jadi apa yang kita pikirkan sudah terpikirkan lebih dahulu oleh leader dan mereka mencoba mengambilnya, maka mereka yang akan diuntungkan dan kita mungkin akan menerima keuntungan yang tidak atau kurang maksimal. Sekian penjelasan dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.